Hai semuanya, balik lagi bersama saya di tutorial Excel. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal beberapa fungsi menu dan fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel 2010 ya. Dan kebetulan sekali saya menggunakan Office Excel 2010 dan untuk itu saya akan jelaskan fitur-fitur atau menu yang bisa teman-teman gunakan atau fasilitas apa saja yang bisa dimanfaatkan di Excel 2010 ini ya teman-teman. Nah sebenarnya sebelum saya buatkan channel ini seharusnya saya jelaskan dulu beberapa fitur dan menu-menu yang ada di Microsoft Excel ya. Tetapi tidak apalah ya, sekarang yang terpenting kita belajar ya bagi teman-teman yang baru mengenal Excel itu. Nah seperti ini ya menu-menunya. Oke, langsung saja teman-teman. Yang bagian atas teman-teman di sini adalah namanya title bar ya. Title atau judul ya atau workbook di sini. Di sini masih tertulis Microsoft Excel ya. Berikutnya di sini ada icon Excel, kemudian ada Save, Undo, Redo ya. Berikutnya ini adalah file-filenya ya teman-teman. File-filenya dan yang standar teman-teman file-filenya yaitu sampai menu view ya. Ini adalah developer bisa teman-teman aktifkan nanti ya. Kemudian ini adalah ribbon. Oke, ada ribbon ya. Jadi ribbon-ribbon ini bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan atau membantu misalkan bagaimana fungsi zoom, bagaimana fungsi workbook view, kemudian window dan lain-lainnya. Oke teman-teman, kita coba mulai dulu. Kita buat menu atau workbook baru ya. Nah, kita dari mulai file, kemudian teman-teman di sini ada save, kemudian ada save as ya, kemudian ada recent. Nah, recent ini teman-teman yang sudah dibuka teman-teman pasti ada di sini ya. Nah, untuk memulainya teman-teman dari menu new. Oke. Nah, teman-teman di sini kita bisa menggunakan template-template ya atau model-model yang telah disediakan oleh Microsoft Excel di sini ya. Oke, kalau yang di bawah ini kita harus online, kemudian kita bisa membuat template-nya seperti ini ya, seperti yang telah disediakan, tapi syaratnya harus online. Tapi kalau yang di sini sudah langsung otomatis ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau membuka pertama membuat workbook baru berarti pilih blank workbook ya teman-teman, kemudian pilih create atau teman-teman klik atau tekan Ctrl Ctrl N new ya. Nah nanti muncul seperti ini. Nah berikutnya ini teman-teman akan berubah nih book kedua ini Microsoft Excel karena tadi book 1 sudah dibuka ya. Jadi kalau Ctrl N lagi ini ada book 3. Kemudian ada window, ini bisa close teman-teman seperti ini ya. Seperti itu. Kalau ini nutup exit ya, exit window. Nah, teman-teman di menu file itu ada beberapa yang bisa dimanfaatkan. Fitur-fiturnya di sini adalah save. Save itu untuk menyimpan ya. Seperti nanti simpan nama filenya apa. Kemudian tipe filenya teman-teman bisa rubah di sini ya. Ada SX ya, ribet sekali ya teman-teman. Nah ini kalau Office 2010 ya, kalau di bawah 2010 itu XLS ya, seperti ini 2003, mana ada 2003 ke bawah ya, ini seperti ini ya, mana 2003. Nah ini nih XLS ya. Kemudian ada XLSM, ini adalah makro. XLSB itu adalah binary ya. Kemudian XLS itu di bawah 2010 ya, antara 97 sampai 2003 dan seterusnya teman-teman. Di sini ya ada pilihannya ya. Selanjutnya teman-teman ini ada author boy, ini tergantung tadi instalannya di VC itu nama VC-nya adalah apa gitu. Di sini adalah boss ya. Kemudian tagnya juga bisa teman-teman tulis di sini, ada save thumbnail juga bisa digunakan ya. Jadi kalau teman-teman ingin menyimpan di sini klik nama filenya, misalkan nama file, kemudian save ya. Setelah itu, nah ini sudah berubah nama filenya. Oke. Berikutnya teman-teman di sini teman-teman bisa menggunakan save as. Save as itu digunakan untuk menyimpan ulang dengan nama file yang berbeda. Kalau tadi kan nama filenya ini,
Kalau misalkan teman ingin menggantinya, berarti kita gunakan file yang lain di sini, baru klik save. Oke. Selanjutnya menu file juga ada yang namanya open. Open itu untuk membuka file. Nah, ini file-file yang tersimpan ada di sini ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian tipe-tipe filenya yaitu yang bisa teman-teman buka ke sini ya. Oke, ini tipe filenya. Selanjutnya open, berikutnya close. Nah, kalau untuk menutup workbook ini bisa dari sini, bisa dari sini. Oke, kemudian ini ada info, ini permission, ini bisa digunakan untuk hak akses ya. Jadi usernya bisa ditentukan di sini ya. Bisa digunakan pakai password dan sebagainya ada di sini. Prefer for sharing juga bisa teman-teman gunakan. Di sini kemudian ada versionnya juga bisa digunakan di sini ya. Reason tadi sudah dijelaskan, kemudian new sudah, print di sini untuk mencetak, kemudian save and send itu untuk menyimpan, kemudian mengirim melalui email juga bisa ya. Selanjutnya ini help, ada option. Nah, ya teman-teman sering sekali teman-teman mencari itu ketika di Excel 2010 maupun 2016 itu optionnya di mana sih teman-teman ya? Jadi di sini ya, jadi sini option kayak seperti ini. Nah, di Excel option ini teman-teman bisa mengatur settingnya ya teman-teman. Ada general ini. Nah, kalau untuk ukuran huruf bisa teman-teman disuruh ubah sini ya. Ini standarnya adalah 11 defaultnya ya. Kemudian default for view sheet-nya normal. Kemudian teman-teman bisa menentukan include this many sheet. Paling banyak ada 3 ya. Jadi ini ya, teman-teman ini ada 3 ya. Teman-teman bisa rubah di sini menjadi 10 atau berapa. Oke. Lalu ada formula, teman-teman bisa di sini ya, bisa menentukan settingnya. Jadi kalau ada masalah tentang formula bisa teman-teman lihat di sini ya. Berikutnya proofing, kemudian ini ignore word in uppercase juga nih sudah saya jelaskan kalau nggak salah di video sebelumnya ya. Berikutnya ada save-nya adalah tipe filenya ini, defaultnya, kemudian default file location-nya tempatnya di sini. Teman-teman bisa menentukan ya, bisa kan isi drive D, kemudian nama folder juga bisa di sini ya. Kemudian server draft location-nya tetap jangan dirubah, ini aja. Oke. Language juga teman-teman bisa setting ini. Nah, ini ada English, ada Indonesia. Nah, teman-teman biasanya teman-teman kalau mengetikkan formula itu ada koma, ada titik koma ya. Jadi itu sebenarnya ada 2 bahasa yang sering digunakan yaitu English dan Indonesia untuk di daerah kita sendiri ya. Di negara kita sendiri. Saya sering menggunakan Indonesia karena tutorialnya berbahasa Indonesia ya, teman-teman. Selanjutnya ada advance. Nah, advance ini juga teman-teman bisa setting. Di sini harusnya dijelaskan satu persatu ya. Nanti di video berikutnya mungkin saya akan lebih rinci lagi mengenai Excel option ini ya. Custom ribbon juga. Nah, ini menu-menunya. Nah, teman-teman kita lihat di sini ada developer ya. Ini aktif ya. Nah, kalau teman-teman tidak ada menu developernya, tinggal checklist saja seperti ini. Oke. Ada quick access toolbar juga seperti ini. Ini yang ada di sini ya. Yang di atas ya. Selanjutnya add-in ya, add-in ini sering sekali ya kalau master Excel itu membuat add-in ya untuk mempercepat pekerjaan teman-teman ya. Sebenarnya itu di setting di sini. Kita bisa tambahkan di sini ya teman-teman. Oke, itu menu Excel option ya. Kemudian ada menu home teman-teman. Nah, menu home ini standarnya yaitu ada clipboard. Nah, clipboard ini bisa copy, cut, paste, format finder. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman di sini hurufnya B, kemudian cetak tebal, kemudian di sini gini tidak cetak tebal, teman-teman bisa menggunakan format finder seperti ini. Kebalik ya. Atau gini ya, ini bisa di sini. Nah, jadi tebal ya. Jadi tidak usah mengikuti setting kembali boldnya, tetapi menggunakan format finder. Itu sama aja. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di menu home juga ada ribbon font. Nah, di sini ada jenis huruf ya atau font style. Kemudian ada ukuran, kemudian ada increase decrease size ya. Ini ada besar kecil atau kerenggangannya ada di sini. Selanjutnya ada font bold, italic, underline itu untuk tebal, kemudian garis miring. Garis miring, kemudian ini garis bawah ya. Bukan garis miring, tulisannya miring ya gitu. Kira-kira seperti itu, italic ya. Selanjutnya ada border sini. Nah, di sini ada bordernya, ada button border itu untuk garis bawah. Seperti ini misalkan. Nah, seperti itu ya, ada garis bawahnya. Oke. Bisa Anda kembali seperti ini. Nah, selanjutnya ada di sini adalah fill color untuk memberi warna teman-teman seperti ini. Nah, seperti itu.
Kalau teman-teman ingin warna lain ada di sini. Oke, seperti ini ya. Kan seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau ini adalah font color, itu untuk warna tulisan. Nah, font color kalau misalnya sininya warna hitam, teman-teman ingin mengganti seperti ini. Oke, itu bisa dilihat ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk alignment atau perataan di sini ada banyak ya. Ada di sini teman-teman bisa top align. Jadi bisa rata atas ya, seperti ini contohnya. Seperti ini ya. Ini saya tuliskan F. Nah, ini adalah masih bawah ya, teman-teman, sini. Nah, kalau saya tuliskan sini berarti di atas. Kalau ini di tengah. Nah, jadi antara vertikal antara atas dan bawah ini secara vertikal ini menggunakan perataan yang ini. Tetapi kalau antara kiri dan kanan, teman-teman bisa menggunakan alignment yang ini. Ini kiri, tengah, kanan. Kiri, tengah, kanan. Seperti itu ya. Kalau ini atas, tengah, bawah. Seperti itu. Oke. Jadi kalau pengen tengah-tengah, yang pilih yang ini. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian alignment juga ada yang namanya di sini orientation. Nah, teman-teman bisa menentukan ini ya. Contoh misalkan orient ya, seperti ini misalkan. Nah, teman-teman tulisan ini teman-teman bisa ditentukan di sini orientasinya mau seperti apa, misalkan seperti ini. Nah, miring ya. Kemudian ada juga yang angel seperti ini, kebalik ya. Tadi miringnya ke sini, sekarang ke sini. Berikutnya teman-teman bisa menggunakan vertical text seperti ini. Oke, berarti kan seperti ini ya. Kemudian ada juga ya seperti ini misalkan. Nah terserah teman-teman maunya seperti apa. Ini bisa gunakan orientation ya. Nah, selanjutnya ini adalah apa namanya, ini decrease dan increase ya. Jadi teman-teman begini, kalau mengetikkan misalkan nama Anda misalkan seperti ini ya. Nah, ini tidak di tengah kan, tetapi kita geser di sini. Ternyata satu tab ya. Oke, kalau dua seperti ini. Kembalinya yang ini. Seperti itu ya. Selanjutnya alignment juga ada yang namanya wrap text ya. Wrap text itu untuk menyatukan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalau ini misalkan ini melewati kolomnya F dan G, teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, itu akan ke bawah otomatis ya. Nah, kalau teman-teman ada tambahan di sini. Nah, kalau di enter seperti ini teman-teman ya. Jadi ke bawah. Oke. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan selain wrap text juga ada shrink to fit ya di format cell. Kemudian alignment ini lebih jelasnya lagi di sini. Nah, ada wrap, shrink to fit ya, shrink to fit. Kalau ini mengecilkan, nah, tulisan jadi kecil, lebarkan jadi lebar seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ada merger and center. Nah, merger and center ini digunakan untuk menggabungkan ya. Nah, ini ada 4 model ya, ada merge and center, ada merge cross. Nah, ini sering sekali digunakan nih. Kalau misalkan ini di merger saja berarti menggunakan ini. Tapi kalau tidak di merger tetapi melewati kolom, ini menggunakan ini. Kalau merger and center berarti digabung kemudian ditengahkan. Contoh misalkan TR ya di sini. Ini digabung. Kalau teman-teman seperti ini kan digabung, ini 2 kolom ya. Jadi kolom I4, J-nya itu tidak dihitung. Nah, kalau misalkan teman-teman merge across, ini akan tidak digabung ya. Ya digabung. Digabung tetapi tidak seperti ini, tidak di tengah ya. Nah, seperti ini. Ini di unmerge dulu. Nah, seperti ini kalau merger and cross. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini unmerge. Oke. Selanjutnya teman-teman untuk number, ini number adalah format. Karena Excel itu digunakan untuk perhitungan, maka di sini teman-teman menggunakan number seperti ini ya. Jadi ada general, ada number, currency, ada accounting. Nah, teman-teman kalau general itu tidak mengabaikan fungsi numeric, kemudian karakter currency itu beda ya. Kalau number itu hanya untuk angka, kemudian currency itu untuk rupiah, ada dolar dan sebagainya. Accounting tidak jauh berbeda. Kemudian ada short date, itu adalah untuk format tanggal yang pendek, misalkan DDMM dan YY. Long date itu untuk format tanggal yang panjang, misalkan 1 Desember 2018 ya. Time ada persen ya, persentase, kemudian fraction, scientific, kemudian ada teks ya. Dan ini sudah pernah saya bahas beberapa video yang sebelumnya ya, jadi untuk format numeric ya. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan ini juga nih. Nah, ini ada dolar, kalau RV itu RV Indonesia ya, misalkan teman-teman hanya mengetik misalkan 2.500 ya.
Jadi kalau teman-teman menggunakan ini, nah ada RV-nya kan. Nah, lalu 00, ini 0,00-nya itu teman-teman bisa menggunakan ini, menghilangkannya seperti ini. Oke, itu number ya. Kalau persen teman-teman bisa menggunakan ini. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman untuk style itu adalah condition formatting, ada table, ada cell style. Ini fungsinya beda-beda teman-teman. Conditional formatting itu untuk mengkondisikan formatnya. Kalau misalkan teman-teman ingin angka yang sama ditentukan itu warnanya sama, misalkan merah semua, ini menggunakan conditional formatting ya. Atau bisa yang lebih besarnya berapa, yang lebih kecil, atau di antara, atau sama dengan ya. Ini banyak sekali nih fitur-fiturnya di sini. Ini seharusnya juga dibahas dalam satu video nih, karena banyak sekali ya teman-teman. Dan ini sangat mendasar sekali untuk belajar Excel. Kemudian format as table juga, ini tabelnya mau seperti apa. Nah teman-teman kalau misalnya males settingnya satu persatu, kolomnya apa, kemudian judul kolomnya warna apa, shadownya apa ya. Ini langsung sih dari sini bisa ya teman-teman. Nah di sini ya. Teman-teman bisa menggunakan seperti ini misalkan, nah, seperti ini. Oke, nah itu seperti itu ya. Jadi otomatis teman-teman, jadi menggunakan tab format as table. Kemudian cell style juga nih. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang mana nih? Tinggal pilih-pilih saja ya. Selanjutnya ribbon cell itu ada insert, delete, dan format. Insert itu menyisipkan cell, baris, kolom, atau sheet. Terserah ya, kalau sheet berarti nanti sheetnya bertambah 1, 2, 3 ada 4 ya. Kalau tambahkan insert sheet, nah ini sheet keempat 1, 2, 3 dan 4. Nah berikutnya kalau insert cell berarti cell, ini namanya cell ya. Jadi perpotongan antara kolom dan baris itu namanya cell. Ini berarti perpotongan B dan baris kedua, kolom B baris kedua, namanya cell B2, seperti itu ya. Selanjutnya delete juga tidak jauh berbeda, ada cell, ada delete sheet row, ada sheet column, dan delete sheet worksheet. Itu bisa dikatakan sheet atau juga bisa dikatakan worksheet. Nah, berikutnya untuk format, nah ini banyak sekali juga formatnya, bisa dari sini teman bisa klik kanan kemudian format cell, nah, sama saja ya. Selanjutnya untuk editing, ini auto sum, menjumlahkan otomatis, fill untuk menentukan di sini ya. Kemudian fill misalkan 1, 2, 1 ya. Ini ketik angka 1 kemudian di blok sini pilih fill, nanti otomatis ya. Atau series juga sama aja. Jadi saya akan bahas ya. Berikutnya clear. Di sini clear itu untuk menghapus atau mengosongkan atau ke default, jadi format default. Misalkan formatnya ini sudah dirubah B, kemudian ada warnanya. Nah, ini bisa di clear format ya, atau menghapus berarti clear content. Atau kalau ingin menghapus ada komentar misalnya set, kemudian komen, nah ini seperti ini. Nah teman-teman bisa menghapusnya yang ada komentar ini dengan clear comment, akan hilang ya. Selanjutnya untuk editing ada sort and filter. Nah ini sering sekali teman-teman digunakan untuk mengolah di data di Excel. Kalau sort A sampai Z itu ada mengurutkan berdasarkan abjad dari A sampai Z. Kalau ini kebalikannya. Kalau custom sort ini bisa menentukan sendiri. Filter itu untuk menyaring ya, filter. Dan ini menu-menu ini sering sekali digunakan di Excel ya. Berikutnya find and select. Nah ini menu find itu digunakan untuk mencari, replace, mengganti ya. Kalau go to ini pindah ke berapa, halaman berapa ya. Kemudian go to spesial bisa menentukan beberapa sel atau bisa mencari blank, dan ini go to spesial menggunakannya. Nah ini akan saya bahas satu persatu karena sangat banyak sekali ya teman-teman. Berikutnya untuk menu insert teman-teman ada table, ada illustration, ada chart, spark, filter, link, text, dan symbol ya. Ini teman-teman pivot table juga sering digunakan ya. Ini untuk Excel Advanced itu biasanya pivot table sering dimanfaatkan ya, digunakan untuk mengolah database. Kemudian tabel ya teman-teman sama ya, kalau membuat tabel seperti ini. Ini sama saja dengan desain tabel ya. Seperti itu. Selanjutnya ini gambar ya, menyisipkan gambar, ada clip art, ini shape, model-model, bangun ruang atau apa namanya ya, kotak-kotak juga bisa dipilih di sini teman-teman. Kemudian smart art ini dari model apa namanya, kita bisa menentukan apa namanya di sini tuh istilahnya apa ya,
bagan atau struktur ya. Ini bisa teman-teman di sini bisa menggunakan sini ya. Nah, ini seperti ini. Tuh kan sudah otomatis ya. Ini tinggal tulis saja teman-teman di sini. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu nanti ya. Nah, selanjutnya di sini insert ada save dan chart. Nah, ini untuk grafik. Semua yang menu-menu yang ada grafiknya di sini ya. Menyisipkan grafik di menu insert. Intinya menu insert itu untuk menyisipkannya. Kemudian ada sparkles, ada filter, slicer, link dan sebagainya. Ada text box yang menambahkan teks di sini. Kemudian header footer itu adalah yang tulisan yang selalu ada di setiap halaman di sini ya. Berikutnya word art, ini sama dengan di Word. Kemudian sign atau line itu untuk bisa tanda tangan ya di bawah kertas ya atau teks. Kemudian equation, nah equation digunakan untuk matematika. Kemudian ada simbol ya seperti ini. Lanjut ke menu berikutnya yaitu page layout. Nah di sini teman-teman, page layout itu banyak juga menunya atau tab ribbonnya. Ada term, ada page setup. Nah untuk mengatur halaman ada di sini semua ya. Margin, orientation untuk menentukan halaman, posisi halaman mau vertikal atau mau portrait atau landscape. Size ini menentukan halaman, mau A4, legal, kemudian ada tabloid, letter dan sebagainya. Print area itu teman-teman digunakan untuk set print area. Nanti teman-teman kalau mau ngeprint yang ini saja bisa menggunakan ini set print area. Untuk menghapusnya clear print area, oke? Break ini digunakan untuk page break. Nanti kalau di page break ada halamannya teman-teman ya. Sini seperti ini. Nah itu seperti ini. Ini page break namanya. Oke, kita remove page break. Clear print area dulu. Reset ya, reset dulu ya. Selanjutnya background ini untuk menambahkan warna latar belakang dari worksheet ini. Dan berikutnya juga print title, ini untuk ngeprint judul. Kemudian ini ada scale to fit. Nah ini untuk menentukan ukuran lembar kerja ya sini. Kemudian sheet option. Nah di sini teman-teman ada grid line view. Nah kalau misalkan ada garis bantu, ini ada garis-garisnya. Kalau di checklist ininya hilang ya teman-teman seperti ini. Dan heading itu heading, yang ini heading ya, heading ABCD heading. Kalau di ini hilang ya. Heading ini 1 2 3 juga heading. Oke. Ini sheet option. Kemudian ada rank. Nah di sini ada rank itu teman-teman bisa menentukan. Di sini ada bring forward, ini ada misalkan ada ini kotak ini dibawa ke mana, misalkan ada biasanya dari menu insert shape ya, ini bisa digunakan ya seperti ini. Kemudian scale fan, ada like juga, ada group rotate. Kemudian ada formula. Nah di sini formula ini adalah menu yang paling unik dan dari Microsoft Office ya, karena Excel itu adalah digunakan untuk menghitung data angka, pengolahan angka. Maka di sini ada menu formula. Di sini tonton formulanya ya. Banyak sekali teman-teman. Formula itu dari formula dasar sampai dengan formula-formula yang lebih kompleks lagi. Misalkan finansial, ini teman-teman bisa menggunakan formula yang ada di sini. Banyak ya teman-teman tuh ya. Nah, saya juga tidak hafal satu persatu, tapi kalau misalkan untuk menyelesaikan permasalahan itu mungkin kita bisa cari di sini ya. Kalau ingin menghitung data angka, date time sini ada semua ya. Look reference, math, trigonometry, and more ya sini. Selanjutnya ada name manager, ini untuk mengatur. Di sini ada nama-namanya ya, name ranknya. Kalau misalnya menghapus name rank di sini bisa klik, kemudian delete, klik, delete ya. Name manager. Kemudian define name juga sama. Formula auditing juga di sini, ini menunya ya. Kemudian ini semua ya sampai calculation. Selanjutnya menu data. Di sini menu data kita bisa menggunakan get external data. Nah di sini kalau dikonekkan dengan akses ini bisa dari sini ya. Kalau konekkan dari web di sini, dari teks atau notepad sini, kemudian from other source bisa ditentukan sini ya. Oracle, kemudian ada SQL juga di sini. Ini existing connection, replace all dan connection ya. Kita koneksi di sini ya untuk menghubungkan dengan database lain. Ini ada sort and filter, ini untuk mengurutkan atau mensortir atau mengfilter data di sini. Kemudian ada data tool. Nah, ini text to column untuk memecahkan ya. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Remove duplikat juga sudah saya bahas untuk menghapus data duplikat. Data validation juga sudah saya bahas. Console, nah ini belum.
Ada group, ungroup, subtotal dan sebagainya, ini untuk outline. Selanjutnya ada menu review. Di sini ada teman-teman bisa menggunakan proofing ya untuk spelling dan grammarnya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia itu bisa tambahkan di sini, bisa manfaatkan ya. Ada translate juga. Ada comment, new comment, showing juga bisa teman-teman gunakan. Nah, di sini ada change, ada protect sheet, protect workbook, share workbook. Nah, barusan saya telah membuat video secara live ya di sini menggunakan membahas tentang share workbook ya. Ada protect sheet, ada protect workbook. Nah, seharusnya saya ini jelaskan satu persatu dari fungsi-fungsi menu-menu di sini ya teman-teman ya. Tapi insya Allah ke depan saya jelaskan satu persatu lebih rinci dan lebih kompleks lagi teman-teman. Selanjutnya menu view, di sini ada normal, ada page layout, nih sudah sesuai ukuran kertas ya. Ada page break preview. Nah, seperti ini. Page break preview ini hanya ditampilkan yang ada datanya saja ya. Kemudian ada full screen, ini tampilan layar penuh. Kembalinya tinggal escape saja seperti ini. Normalkan lagi seperti ini. Sini ada show grid line, ini grid line ya. Bisa formula, bisa hilang formulanya, kotak formula, ada heading tadi ya kolom A, B, C, D, kemudian ada baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya ada zoom, ada 100%, ada zoom selection. Nah, kalau teman-teman ingin memperbesar seperti ini, nah, misalkan 200, nah, bisa seperti ini ya. Kalau ingin normal lagi tinggal seperti ini. Nah, selanjutnya ada zoom selection. Nah, teman-teman bisa zoom yang ininya saja ya. Kemudian zoom selection. Nah, bisa kelihatan ya. Jadi yang zoomnya seperti ini saja. Nah, untuk kembalinya 100% lagi gitu ya. Nah, sini ada new window, ada rank, ada free fan. Free fan itu di sini biasanya saya gunakan untuk ini nih, free fan. Nah, ini judulnya tuh kan. Seperti ini. Jadi judul kolomnya akan tetap, kemudian ini untuk entry data atau isinya akan scroll. Jadi kelihatan terus nih judul kolomnya ya. Oke. Itu gunakan free fan. Untuk menghapusnya unfree fan. Ya sudah gitu ya. Berikutnya ada split, membagi, kemudian ada hide ya, ini tabel ya, tentang tabel. Tentang ini nih. Worksheet ya. Selanjutnya ada switch window. Nah, kalau windownya ada 2, ini kan aktif 1 nih. Kalau misalkan saya pilih new lagi, kemudian windownya ini mau aktif yang mana nih? Nah, seperti itu ya. Jadi window yang pilih yang mana. Nah, teman-teman biasanya ada yang tidak aktif yang ininya ya. Karena itu tergantung settingan PC-nya ya. Kemudian ada makro. Nah, ini makro sudah saya berikan beberapa contoh coding makro ada di sini ya. Dan terakhir developer ini untuk kita menggunakan Visual Basic ya. Kita bisa menentukan atau menambahkan tombol-tombol yang ada di sini, form control, kemudian ada active control. Ada Visual Basic berarti kita masuk ke editing coding ya di sini ya. Selanjutnya kemudian ada makro juga sama record makro untuk merekam makro ya, makro security. Nah, ini biasanya kalau aplikasi Excel itu ini harus di-enablekan ya. Oke. Selanjutnya ada add-in, add-com, insert, design, mode, properties, view code dan seterusnya. Nah, ini dokumen panel juga. Selanjutnya ini teman-teman yang ini namanya kolom ya, kolom A, B, C, D. Nah, ini baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa melihat seperti ini. Oke, ini baris terakhir, ini baris pertama. Ini kolom A, kolom pertama, kolom terakhirnya adalah XFD. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada worksheet. Kemudian di sini ada zoom ya, zoom in, zoom out di sini ya. Teman-teman bisa lihat sini. Nah, seperti itu hasilnya. Oke. Atau bisa teman-teman menggunakan ini. Oke, seperti itu ya. Ini sama dengan yang ada di view ya. Nah, seperti ini. Page layout normal seperti ya. Kita gunakan 100% berarti pilih tarik ke sini. Nah, seperti itu kira-kira ya. Selanjutnya kalau misalkan teman-teman hilang tab ribbonnya di sini, berarti kan seperti ini. Nah, ini tinggal teman-teman kiri aja. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya apa lagi di sini? Sudah ya. Untuk ini namanya name box. Ini formula box ya. Kalau kolom dan baris titiknya namanya cell. Ini worksheet dan ini untuk tab. Ya, kita berpilih pindah sini, pindah lagi sini berarti sini. Kalau misalkan ini banyak seperti ini kan ada 4 sheet. Kalau saya misalkan ada 20 sheet, ini bisa gunakan ini untuk menggesernya. Kemudian ini dari scroll ya, scroll. Ini juga sama. Oke, seperti itu.
Kira-kira ini saja ya, jadi tutorial fitur-fitur yang ada di Office Excel 2010 ya. Dan untuk 2016 itu akan sedikit berbeda dengan yang ada di Office Excel 2010. Jadi nanti mungkin akan saya bahas lagi untuk Office Excel 2016. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja video tutorial pengenalan tentang menu-menu dan fitur-fitur yang ada di Office Excel 2010. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk lebih jelasnya saya akan buatkan video tentang satu persatu dari menu-menu yang ada di Excel ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi yang request tentang penjelasan menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Dan sangat panjang sekali kalau lebih rinci ya teman-teman. Mudah-mudahan silakan di subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru tentang Microsoft Excel di channel Excel ID ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video berikutnya.